Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya kita akan bahas mengenai serangan panik. Nah, sebetulnya apa sih serangan panik itu? Gejalanya seperti apa? Kemudian apa perbedaannya serangan panik ini yang berbahaya dengan gejala panik biasa? Nah, hari ini kita akan bahas bersama narasumber saya sudah hadir, Mbak Herta Kristabel yang merupakan psikolog. Apa kabar, Mbak? Baik, kamu apa kabar? Baik juga. Mbak Herta, hari ini kita akan bahas soal serangan panik ya, Mbak? Oke. Oke. Nah, saya langsung ke pertanyaan pertama, Mbak Herta, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan serangan panik tersebut? Kemudian gejala ini seperti apa saja yang dirasakan? Silakan, Mbak. Oke. Nah, sebetulnya ini cukup sering ya orang bilang serangan panik atau biasa disebut panic attack. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan serangan panik atau panic attack? Berdasarkan DSM-5 atau buku manual diagnosa psikiater dan psikolog, sebetulnya serangan panik didefinisikan sebagai periode-periode terpisah yang timbul dari perasaan ataupun pikiran. Sepikiran apa nih? Pikiran sesuatu yang terjadi, kayaknya akan ada hal-hal yang buruk nih yang dialami. Sehingga itu sifatnya sangat tiba-tiba dan intens. Jadi kalau ditanya tadi serangan panik itu kapan disebut biasa, kapan enggak. Nah, saat disebut serangan panik itu ada intensitasnya yang berlebihan. Sehingga ada gejala fisik, misalnya sesak nafas, sensasi kayak tercekik, sulit bernafas, jantung berdebar-debar, terus jantungnya tuh tidak teratur, kita berasa dengar banget nih detakan jantungnya dan berasa lebih cepat, atau berasa nyeri nih di dada dan tidak nyaman di bagian dada, misalnya rasa panas, dan berasa tersedak dan merasa kayaknya udah kehilangan kontrol nih terhadap dirinya, atau mikir, waduh saya tuh kenapa-napa nih. Nah, serangan panik ini terjadi memang di saat yang tidak terduga dan tidak ada pemicunya yang jelas, sehingga biasanya tidak terprediksi. Biasanya serangan panik ini dikaitkan sama internal ataupun eksternal. Internal itu apa sih? Bagaimana pola pikir seseorang, bagaimana emosi seseorang. Sedangkan eksternal sendiri adalah kejadian-kejadian yang di lingkungan. Gitu, Cynthia. Oke, jadi memang ada beberapa tadi gejala yang dianggap tidak wajar gitu ya, Mbak? Betul. Soalnya kan ada beberapa yang bilang kayak serangan panik itu sebenarnya cuma reaksi berlebihan yang didramatisir dan lain-lain. Artinya itu tidak benar ya, Mbak? Betul, jadi sebetulnya serangan panik sendiri, apakah itu dramatisir? Tentunya tidak, karena serangan panik sendiri sebenarnya kita sendiri tidak mau mengalami hal itu. Kalau kayak mendramatisir, orang tuh akan melihat bagaimana sebetulnya reaksinya. Apakah benar-benar jujur dari dalam tubuh atau justru kayak tadi pura-pura aja. Nah, memang kita mesti mengkritisi juga nih, memang ada beberapa orang yang mungkin menjadikan serangan panik alasan untuk menghindari sesuatu. Nah, jadi kita perlu melihat. Jadi saya akan bilang jangan menjudge atau jangan menilai seseorang. Oh itu mah lebay aja, enggak. Tapi kita melihat sebetulnya benar-benar nggak sih yang dia rasakan, apa sih sebenarnya yang dia pikirkan sampai dia bereaksi seperti itu, gitu, Cynthia. Oke. Nah, kalau tadi kan ada beberapa gejala yang dianggap sudah tidak normal gitu ya, Mbak Herta. Benarkah tanda-tanda tadi itu serangan panik yang berlebihan itu ada kaitannya bisa disebut dengan gangguan kesehatan mental, Mbak Herta? Oke, jadi disebut serangan panik itu sebetulnya bukan gangguan mental, tapi merupakan gejala. Jadi bukan langsung sekalinya panik langsung gangguan mental, enggak. Tapi kita melihatnya itu sebagai gejala gangguan mental. Gejala gangguan mental yang berhubungan dengan apa sih? Biasanya berhubungan dengan kecemasan. Nah, itu penting nih buat kita tahu. Jadi serangan panik, apakah langsung gangguan mental? Jawabannya tidak, tapi bisa menjadi salah satu ciri-ciri. Nah, kapan jadi sebuah gangguan? Saat kita bicara soal frekuensi. Seberapa sering nih terjadi? Dan durasinya.
dalam berapa tahun nih, misalnya seminggu langsung 4 kali, itu kan akan berbeda dengan 10 tahun cuma 4 kali. Dan intensitasnya, kayak tadi saya bilang, intensitasnya tinggi nggak? Dalam artian, oh ya secara fisik ternyata semua gejala tadi itu yang saya sebutkan deg-degan, terus dadanya nyeri, terus kehilangan kontrol terhadap dirinya, itu semuanya terjadi. Itu kan intensitasnya akan berbeda dengan, oh ya panik aja tapi masih bisa nafas, masih bisa berpikir, cuma gemetar dari gejala, dari banyak gejala itu. Nah, kapan jadi gangguan? Di gangguan mental ada yang disebut dengan panic disorder. Nah, menurut DSM-5, panic disorder bicara soal minimal berulang dalam 4 kali ataupun lebih dengan gejala deg-degan, keringat dingin ataupun keringetan, gemetar, nafas pendek, tersedak, sakit ataupun rasa tidak nyaman di dada. Terus rasa mual ataupun sakit perut, pusing, panas, dingin gitu. Itu biasanya gejala suhu di badan, atau mati rasa ataupun kesemutan di bagian tubuh tertentu, merasa tidak nyata atau ngerasa kayaknya ini udah kayak kita tuh bisa ngelihat diri saya atau berasa kayak nggak berasa ada di dalam tubuh, kehilangan kontrol dan bahkan kepikiran atau pikiran-pikiran takut mati atau takut meninggal. Nah, terjadi dalam satu serangan minimal 1 bulan terjadi. Jadi kita tuh punya standarnya. Kayak tadi saya bilang, kita ngomongin frekuensi, durasi, intensitas. Yang terjadi itu terus-menerus membuat dirinya terganggu dan menimbulkan perilaku-perilaku maladaptif. Misalnya akhirnya maladaptif apa sih? Akhirnya dia pingsan, atau dia akhirnya membuat semuanya cemas di keluarga dia, atau akhirnya nggak melakukan sesuatu seperti nggak melakukan pekerjaannya, nggak bisa ujian, akhirnya atau tadi menghindari sesuatu. Dan kita lihat, serangan panik ini kalau benar-benar gangguan mental, itu bukan disebabkan karena obat, bukan disebabkan karena penyakit. Oh, dia nyeri dada karena sakit jantung atau sakit yang lain. Nah, itu bukan serangan panik, tapi bisa dijelaskan dengan gejala-gejala penyakit yang lain, gitu, Cynthia. Oke, artinya memang ada tadi panic disorder itu ya, Mbak Herta, dengan tadi gejala-gejala yang sampai mengganggu kehidupan sosial, kegiatan dan lain-lain. Apakah tadi kan panic disorder ya, Mbak Herta? Apakah beda dengan gangguan cemas atau anxiety disorder, Mbak Herta? Oke. Nah, sebetulnya sangat berbeda. Berbedanya kita lihat dari apa sih? Dari definisinya aja. Di gangguan cemas, kita fokusnya adalah rasa cemas yang terus-menerus tapi intensitasnya lebih sedikit. Gangguan panik, intensitasnya lebih tinggi dan rasanya bukan cemas, lebih ke ketakutan. Ketakutan yang mencekam, pikiran-pikiran yang intensitasnya tinggi gitu. Jadi sebetulnya gangguan panik sendiri memang di dalam keluarga, ya ampun keluarga gitu ya, keluarga gangguan cemas, tapi bukan tidak sama dengan rasa cemas ataupun gangguan cemas. Oke, nah Sobat Eljon itu dia tadi tanda-tanda dan gejala serangan-serangan panik, tapi berbeda ya tadi dengan arahnya adalah yang merupakan gangguan kesehatan mental atau yang merupakan panic disorder, dan berbeda juga dengan anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, sebetulnya apa sih penyebab dari serangan panik ini? Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!